Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aib yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita akan kembali berjumpa dalam kuliah daring dalam mata kuliah sistem tersebar. Pertemuan kedua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan. Maka hari ini kita akan melanjutkan dengan topik pendahuluan, di mana di sini akan dibahas terutama menyangkut pengertian umum, pengertian umum, penjelasan umum daripada sistem tersebar. Ya, kita mulai untuk mempercepat, untuk tidak memperpanjang durasi. Kita akan mulai masuk ke materi di mata kuliah sistem tersebar, di mana beberapa subtopik yang akan dibahas di sini adalah pertama, definisi daripada sistem tersebar. Kemudian dilanjutkan dengan kita akan melihat perbedaan antara sistem tersebar dengan sistem paralel. Lalu dilanjutkan dengan bagaimana ilustrasi, bagaimana gambaran tentang lalu lalang data, ya, bagaimana lalu lintas data dan sistem, ya, lalu lintas data dan sistem. Kemudian kita lanjutkan dengan antarmuka dan perangkat, dan kemudian kita akan akhiri dengan pembahasan tentang data scalable. Baik, kita akan mulai dari materi yang pertama. Ya, kita melihat bahwa apa itu, ya, seperti apakah itu yang disebut dengan sistem tersebar. Jadi bukan data tersebar, tetapi sistem, ya, sistem tersebar atau distribute system, di mana dari pemahaman katanya bahwa yang disebar, ya, yang didistribusikan itu adalah sistem. Ya, yang didistribusikan itu adalah sistem, atau kita melihatnya sebagai pertama kumpulan komputer independen yang nampak pada penggunanya sebagai satu sistem koheren. Atau kita bisa melihatnya sebagai sistem yang komponennya terletak di dalam jaringan komputer, berkomunikasi dan mengkoordinasikan tindakannya hanya dengan menyampaikan pesan. Ya, jadi gambarannya itu adalah ini adalah bentuk komunikasi, ya, bentuk komunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain di bawah sebuah koordinasi, sebuah sistem. Ya, perangkatnya apa saja, ya, kita akan melihat perangkat-perangkat apa saja yang akan digunakan di dalam membangun sistem tersebar ini.
Apa tujuan daripada penggunaan sistem tersebar? Tujuan daripada penggunaan sistem tersebar adalah pertama membuat otonomi lokal. Ya, bahwa lokal punya kemampuan untuk mengkoordinasikan sendiri, ya, mengkoordinasikan sendiri bentuk komunikasi antara lokal, antara komponen di dalam lokal. Kemudian tentu saja akan dikomunikasikan dengan komponen-komponen yang lain. Kemudian tujuan yang kedua adalah membuat penggunanya lebih produktif. Ya, membuat penggunanya lebih produktif. Karena kita membangun komunikasi yang luas. Ya, sehingga bagaimana bentuk-bentuk komunikasi itu harus dirancang dengan bentuk yang harus bisa dilakukan, ya, untuk dikomunikasikan. Yang ketiga adalah membuat user lokal bisa mengakses data jarak jauh dengan mudah. Ya, sebagaimana dikatakan dalam tujuan pertama tadi, otonomi lokal. Kemudian dengan bentuk otonomi lokal itu kita dapat mengakses data, bagaimana kita bertukar data, bertukar informasi dalam space yang luas, ya, jarak jauh dengan mudah, ya, dengan mudah, jadi tidak sulit. Kemudian tujuan yang keempat adalah membuat pekerjaan tidak terbatas jarak dan waktu. Ya. Kapan saja kita bisa mengaktifkannya, kapan saja kita bisa melakukannya, tidak terbatas, tidak terkungkung oleh ruang, dan juga tidak terbatas oleh waktu. Ya, bisa kita lakukan kapan saja. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan, ya, kalau kita seakan-akan membacanya, melihatnya bahwa sistem tersebar itu sama dengan sistem paralel. Ya, sepintas kita melihatnya sama antara sistem tersebar dengan sistem paralel. Ya, kelihatannya sama. Ya, karena tersebar artinya kita bekerja secara paralel. Paralel artinya kita berkomunikasi antara terminal dengan terminal. Artinya bahwa seperti kita memandangnya sama, tetapi sesungguhnya adalah berbeda. Di mana sistem tersebar memiliki ciri-ciri pertama adalah pemisahan geografis. Kemudian tidak ada jam fisik bersama, kemudian tidak ada memori fisik bersama, dan memiliki otonomi dan heterogenitas. Ya, jadi otonomi dan heterogenitas. Ya, tidak harus pada bentuk-bentuk komunikasi yang sama, tetapi bisa dilakukan dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Sementara sistem paralel itu memiliki ciri-ciri pertama adalah yang disebut dengan tie coupling, ya, coupling kuat, hubungan yang kuat satu sama lain, ya, sambungan yang kuat satu sama lain. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki jam fisik bersama, dan yang ketiga adalah memori fisik bersama,
Dan yang keempat adalah homogenitas. Itu adalah dua sistem yang seakan-akan kita pandang sama, tetapi sesungguhnya berbeda. Ya, sesungguhnya keduanya berbeda satu sama lain. Ya, jadi itulah perbedaan antara sistem tersebar dengan sistem paralel. Bagaimana ilustrasi? Bagaimana lalu lintas data atau sistem? Jadi yang tersebar itu, yang kita bisa sebarkan itu, yang bisa kita distribusikan itu bukan hanya data, tetapi juga sistem. Ya, maka di sistem tersebar ini yang terdistribusi sesungguhnya adalah sistem, tetapi tentu saja include dengan data. Tetapi kalau kita meninjau tentang distribusi data, maka yang terdistribusi itu adalah data, tidak termasuk sistemnya. Bagaimana lalu lintas data di Indonesia? Ya, kita bisa melihat itu gambarannya adalah pengguna internet. Ya, pengguna internet di Indonesia. Kita lihat data ini, di mana data ini di eh, apa ini sumbernya dari Kemenkominfo, ya, Kemenkominfo pada Januari 2021. Ya, per Januari 2021 kita melihat, ya, kita melihat bahwa, perhatikan, jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 274 juta jiwa. 274 juta jiwa, tetapi yang menggunakan komunikasi mobile itu adalah 345 juta. 345 juta, artinya bahwa per satu orang itu menggunakan paling sedikit satu bentuk komunikasi mobile. Ya. Artinya ada rata-rata ada 1, sekian. Ya, berarti ada yang memiliki satu bentuk komunikasi dan ada juga yang memiliki dua. Ya, ada dua karena jumlah penduduk Indonesia 274 juta, sementara yang menggunakan itu 365 juta. Hampir 2 kali lipat dari penduduk Indonesia. Artinya bahwa rata-rata satu orang menggunakan komunikasi mobile itu 1, sekian. Berarti ada yang satu, ada yang dua. Ya, mungkin juga ada yang tidak, ada yang tiga. Nah, itu bisa seperti itu. Ya. Kemudian yang menggunakan internet, ya, yang menggunakan internet itu ada 202 juta jiwa. Ya, kita bisa bayangkan di sini bahwa 73%, ya, 73% penduduk Indonesia menggunakan internet. Ya. Kemudian yang menggunakan sosial media. Ya, yang menggunakan sosial media di Indonesia, ya, itu adalah sebanyak 170 juta jiwa. 61,8%. Ya, 61,8%. Ya. Jadi itu, ya, gambaran daripada bagaimana lalu lintas data dan sistem. Karena komunikasi ini adalah komunikasi sistem tersebar
dan juga data tersebar. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem tersebar, maka di dalamnya include juga data tersebar. Seperti itu. Ya, bagaimana di dunia? Jadi gambarannya di dunia adalah per Januari 2020. Jadi data yang diperoleh oleh Kominfo, Menko Info pada Januari 2020, penduduk dunia itu sebanyak 7,75 miliar. 7,75 miliar penduduk yang menghuni bumi. Ya. Yang menggunakan komunikasi mobile itu ada 5,19 miliar. 5,19 miliar. Jadi Indonesia terlalu hebat karena persentase pengguna komunikasi mobile-nya melebihi jumlah penduduk ya di Indonesia. Luar biasa. Ya, apakah itu gambaran kesejahteraan atau gambaran kemajuan ya entah. Ya, tapi kondisinya adalah pengguna komunikasi mobile, bentuk komunikasi mobile itu ada melebihi penduduk Indonesia itu sendiri. Sementara di dunia tidak. Ya, di dunia penduduknya 7,75 miliar, pengguna komunikasi mobile-nya adalah 5,19 miliar. Pengguna internet itu adalah 4,54 miliar, yaitu sebanyak 59%, dan pengguna sosial media adalah 3,8 miliar. Kalau kita melihat angka-angka ini, dan karena komunikasi ini komunikasi global, maka kita bisa membayangkan bagaimana lalu lintas sistem, bagaimana kesibukan yang terjadi di atas sana, lalu lalang daripada bentuk komunikasi-komunikasi yang terjadi saat ini. Ya, jadi luar biasa. Ya, jadi itulah gambarannya. Perangkat yang kita gunakan atau antarmuka, bentuk antarmuka itu bisa bermacam-macam. Ya, antarmuka bisa katakanlah dengan menggunakan laptop, PC, atau yang lain-lain. Ya, bahkan ya seperti smartphone, ya, bermacam-macam. Bahkan perangkat-perangkat yang kita dudukan, perangkat-perangkat yang kita gunakan sehari-hari seperti televisi, bahkan jam tangan, ya, bahkan gelas misalnya, atau apapun namanya, itu ternyata sudah bisa kita gunakan untuk menjadi perangkat komunikasi mobile, perangkat untuk menjadi fasilitas data tersebar. Ya, jadi jam tangan pun sekarang sudah bisa menjadi perangkat untuk komunikasi mobile. Ya, bahkan perangkat-perangkat yang menempel di dinding, perangkat-perangkat katakanlah kulkas atau yang lain-lain, itu sudah bisa ditanamkan, sudah bisa di dalamnya dimasukkan sebentuk ya perangkat komunikasi. Ya, jadi tidak semata-mata duduk di situ sebagai alat pendingin, tetapi juga dia berfungsi sebagai alat komunikasi. Ya, jadi ya akhirnya memang kita akan bergerak ke bentuk pervasive computing, bahwa komunikasi interaksi manusia komputer itu sudah terjadi secara alami yang kita tidak sadari,
menjadi bagian dari aktivitas manusia itu sendiri, ya. Jadi jangan heran, ya, ini bisa bernilai positif dan tentu saja bisa berdampak negatif, tergantung bagaimana kita mengkoordinasinya, tergantung bagaimana menggunakannya, ya, bagaimana tanggung jawabnya, yaitu apa yang harus dilakukan dengan data. Ya. Jadi kalau kita berkomunikasi, sistem itu terjadi komunikasi, maka isi itu di dalamnya ada data. Data itu yang ukurannya luar biasa, ya, sangat-sangat besar, ya, sehingga sekarang dibikin atau dibuatlah uh, cara, ya, dibuatlah cara mengorganisasi data yang tidak lagi menggunakan bentuk structure, ya, tetapi dikatakan sebagai big data, ya, bahwa mengorganisasi data tidak mungkin lagi dilakukan secara terstruktur, tetapi ya dihamparkan begitu saja, disebut sebagai big data dengan 3 sifat, atau bisa juga orang menyebutnya 4 sifat, ya, 3V, ya, yaitu di dalamnya ada variety, ada velocity, dan ada yang volume, ya, maksudnya volume dibuat sekecil mungkin, ya, volume fisik dibuat sekecil mungkin, tetapi kemampuan penyimpanannya, kemampuan menempatkan data di dalamnya itu sangat-sangat besar, super besar, ya, disebut dengan volume. Kemudian juga cara mengaksesnya harus cepat, ya, harus cepat, disebut dengan velocity. Dan bentuk-bentuk data, jenis-jenis data yang bisa disimpan di dalamnya itu tidak terbatas bentuknya, disebut sebagai variety, itu disebut sebagai big data. Di mana dia simpan, diorganisasikan, itu di cloud, ya, disebut sebagai di awan, ya, di atasan, ya, tetapi sesungguhnya itu adalah tetap di dalam media, yang di media fisik, tetapi disebutnya karena ukuran yang sangat besar dan mengglobal, maka dia disebut sebagai cloud, ya, cloud. Maka di akhir daripada pertemuan ini ada cara, ya, ada cara untuk bagaimana membuat data-data itu, data yang demikian besar, lalu lalangnya sangat padat di setiap hari, di setiap jam, di setiap menit, setiap detik, luar biasa. Maka itu tentu harus dipikirkan bagaimana cara mengorganisasinya sehingga tetap, ya, dapat diakses dengan mudah dan lancar, ya, aman dan lancar, ya. Jadi selanjutnya, ya, kita lihat, ya, maka di situ ada 2 cara untuk bagaimana memperbaiki, meningkatkan kemampuan daripada daya tampung, yaitu disebut dengan data scalable, ya. Data scalable itu ada 2 cara. Pertama yang disebut dengan vertikal atau up, di mana dapat di sini kemampuan daya tampung, ya, itu bisa dicapai dengan mengupgrade hardware,
Jadi kemampuan menambah ukuran daya tampung, ya, meningkatkan ukuran daya tampung, ya. Dan yang kedua adalah disebut dengan horizontal atau out, yang dapat dilakukan dengan penambahan beberapa mesin, ya, grid, ya. Ya, jadi itu saya kira materi, ya, yang akan kita diskusikan hari ini. Silakan diungkapkan di kolom komentar video ini kalau ada yang mau dipertanyakan, yang mau didiskusikan, ya. Jadi itulah yang saya bisa jelaskan pada kesempatan ini. Jangan lupa selalu mengisi absensi pada siakat, karena rekap absensi dilakukan secara otomatis oleh siakat, ya, siakat. Jadi kita tidak ada campur tangan di sana. Jadi silakan mahasiswa mengisi absensi di sana, kemudian menjawab kalau ada yang dipertanyakan, kalau ada tugas yang disajikan pada Google Classroom, ya. Jadi sekian pembahasan tentang data sistem tersebar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.